Baik, kita akan lanjut tentang hadis yang tidak memiliki syarat kabul hadis. Jadi hadis yang dhaif. Maka inilah 9 daripada syarat-syarat sehingga dia termasuk ke dalam hadis dhaif. Yang pertama, tidak bersambung sanad. Tidak bersambung sanad ini ada 3 pembagian. Yang pertama, mursal. Mursal ini adalah tidak sambungnya sanad karena terputus sanad di penghujung, di pengakhiran sanad. Mereka mengubur sahabat, mereka menghilangkan sahabat. Maka di saat satu periwayatan hadis yang mana perawinya menghilangkan sahabat, maka itu disebut dengan mursal. Yang kedua, munqati'. Munqati' ini terputus sanad di pertengahan sanad, di silsilah para perawi, maka perawi ini menggugurkan perawi yang ada di pertengahan jalur silsilahnya, sehingga jika pengguguran perawi ini pada pertengahan maka disebut dengan munqati'. Sedangkan yang ketiga, mu'adzal, terputusnya perawi 2 atau 3 secara berturut-turut. Maka ketiga metode terputusnya perawi ini dikategorikan dalam tidak bersambung sanad. Maka jika syarat kabul hadis adalah bersambung sanad, maka syarat tidak bersambung sanad adalah mursal, munqati' dan mu'adzal. Begitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah syarat kabul hadis adalah tidak adalah ini tidak adalah, bukan adalah, tidak adil, tidak adalahnya ada 2, dhaif dan majhul. Dhaif ini perawinya tidak adil. Kemudian majhul ini ada 2, ada majhul ain, ada majhul hal. Majhul ain adalah tidak dikenalkan perawi. Memang perawi itu tidak dikenalkan, tidak masyhur, ataupun memang tidak diketahui siapa perawinya. Kemudian majhul hal adalah perawinya ini memang tidak diketahuikan bagaimana keadaan sifatnya itu, apakah dia adil ataupun tidak adil, itu tidak diketahuikan, majhul, ataupun memang kita tidak tahu siapa nih perawinya. Nah, sehingga majhul ini termasuk ke dalam tidak adilnya perawi, sehingga dia tidak melengkapi daripada syarat kabul hadis yang kedua. Maka ini sudah ada 5 syarat tidak diterimanya satu hadis. Kemudian yang keenam, ini tidak memiliki zabit. Zabit di sini terbagi pada 2, ada zabit sadar, ada zabit sotar. Zabit sadar yang seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa zabit sadar adalah dia memiliki kuat hafalan, daya ingat yang tinggi. Sedangkan zabit sotar dia memiliki daya tulis ataupun kitab yang dia pahami saja. Sedangkan tabib sotar dia memiliki ingatan pada tulisannya. Sedangkan tabib sotar dia menulis apa yang dia hafaz, apa yang dia dapatkan, apa yang dari rawi daripada guru-gurunya, sehingga dia tidak memiliki daya ingat yang kuat sehingga dia tulis pada buku catatannya. Itu dinamakan dengan tabib sotar. Sehingga jika dia tidak memiliki zabit, tidak memiliki daya ingat yang kuat baik secara hafalan ataupun tulisan, ini dikategorikan ke dalam syarat-syarat hadis dhaif. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam. Yang ketujuh, syarat. Bagaimana dimasukkan dengan syarat? Dia hadis yang memiliki syarat. Hadis yang memiliki syarat adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi, yang mana perawi tersebut ini berbeda dengan jalur-jalur perawi yang lain, yang mana perawi yang lain ini lebih sikah daripada perawi yang pertama ini. Itulah maksud daripada syarat. Sedangkan ilan adalah dia memiliki ilan, hadis yang memiliki ilan, hadis yang terjadi kesamaran pada hadis tersebut. Hadis tersebut memiliki kesamaran, apakah ini memang benar-benar diakui kredibilitas hadis tersebut ataupun tidak. Karena diragukan itulah disebut hadis ini memiliki ilan ataupun ilat yang gadih. Sedangkan yang ke-9 adalah memiliki adid, memiliki pendukung ataupun pendorong. Hadis ini baru kuat ataupun salah satu hadis baru disebutkan ini hadis yang sahih ataupun hadis hasan karena ada hadis yang lain. Maka jika karena adanya hadis yang lain untuk menguatkan salah satu hadis, maka hadis ini disebut dengan hadis yang dhaif pula. Ini syarat daripada hadis tersebut dikategorikan ke dalam hadis dhaif. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke dalam hadis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
hadis berdasarkan kuantitas para perawi hadis. Kuantitas para perawi hadis ini terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir adalah jumlah perawinya banyak, minimal dirawi oleh 10 atau lebih daripada 10. Yang mana mereka ini kelompok-kelompok ini mereka memang sepakat ataupun memang tidak mungkin untuk berbohong, tidak mungkin untuk berdusta. Sedangkan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad itu terbagi menjadi 3 pembagian. Hadis ahad ini ada dikatakan masyhur jika perawinya 3 sampai 9 ataupun di bawah perawi mutawatir, ini disebut dengan masyhur. Jika perawinya 2 maka disebut dengan aziz. Jika perawinya 1 maka disebut dengan hadis yang gharib. Maka hadis ahad ini bukan hanya dirawi oleh 1 orang, tetapi dirawi oleh 2, dirawi oleh 3 sampai di bawah bilangan periwayatan perawi hadis mutawatir. Begitu. Ini berdasarkan kuantitas perawi. Oke, kita lanjut kepada berdasarkan kandungan hadis. Hadis ini terbagi kepada 3. Ada hadis kaulian, ada hadis fi'lian, juga ada hadis takririan. Hadis kaulian adalah perkataan Nabi, sesuatu yang dibangsakan kepada perkataan Nabi. Apa saja yang dikatakan oleh Nabi itu menjadi hadis kaulian. Pun sebaliknya, jika hadis itu adalah perbuatan Nabi, maka disebut dengan hadis fi'lian. Sesuatu yang disematkan dengan perbuatan Nabi, Nabi pernah melakukannya, itu disebut dengan hadis fi'lian. Dan yang ketiga adalah hadis takririan. Hadis takririan ini adalah pengakuan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan, Nabi tidak pernah melakukan, tetapi Nabi pernah melihat para sahabat melakukan, tetapi Nabi pernah melihat sahabat mengatakan, sehingga Nabi membolehkan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Itu dinamakan dengan hadis takririan, pengakuan Nabi Muhammad SAW. Ini 3 pembagian berdasarkan daripada kandungan hadis. Oke, kita lanjut. Kemudian berdasarkan daripada aspek yang lain, hadis ini memiliki 2 pembagian, yakni yang pertama ilmu hadis riwayat, yang kedua ilmu hadis dirayat. Ilmu hadis riwayat ini adalah bagaimana cara periwayatan hadis. Bagaimana cara periwayatan hadis ini, baik bersangkutan dengan sanad ataupun yang bersangkutan dengan matan ataupun teks hadis. Sanad adalah silsilah periwayatannya hadis. Ataupun yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini adalah metode kritikan hadis. Metode kritikan hadis ini adalah cara para ulama menganalisis kualitas satu hadis, menganalisis perawi hadis, juga menganalisis sanad daripada suatu hadis. Maka cara periwayatan hadis disebut dengan ilmu hadis riwayat, dan metode kritik hadis itu disebut dengan ilmu hadis dirayah. Ini pembagiannya ke selanjutnya. Kemudian dari sekian banyaknya pembahasan yang telah kita bahas, maka timbullah pertanyaan, apa maksud daripada hadis itu sendiri? Maka perlu kita ketahui bahwa maksud daripada zat ataupun maksud daripada suatu hadis ini adalah ada 4 daripada tujuan hadis. Tujuan hadis yang pertama adalah bayan takrir. Apa dimaksud bayan takrir? Adalah menyatakan penegasan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dilakukan sudah ada hukum, kemudian datanglah hadis untuk menegaskan bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, untuk bayan tafsir. Bagaimana dimaksudkan dengan bayan tafsir? Adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang memang belum memiliki makna yang jelas, sehingga harus ditafsirkan, harus dijelaskan oleh hadis. Maka tujuannya adalah untuk bayan tafsir daripada Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan nasakh. Bayan nasakh ini adalah untuk membatalkan ataupun merevisi hukum-hukum sebelumnya. Ya, di dalam Al-Quran, misal ada hukum yang sudah tidak diperlakukan lagi, sudah ada hukum yang sudah direvisi, tukang merevisinya itu adalah hadis. Ya, kan ada itu nasakh, ayat dengan ayat, sunat dengan sunat, ayat dengan sunat, sunat dengan ayat. Itulah bentuk daripada nasakh wal mansukh. Maka salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan nasakh. Ya. Kemudian yang keempat adalah bayan tasyri'. Apa yang dimaksudkan dengan bayan tasyri'? Pensyariatan, penetapan hukum baru yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Maka jika ada
di dalam Al-Quran penjelasannya itu belum sedetil yang kita praktekkan, maka tukang menjelaskannya itu adalah hadis. Nah, maka inilah tujuan keseluruhan daripada hadis yang harus kita ketahui bersama. Kemudian dari segi tujuan hadis ini kepada umat ataupun dari segi umat, apa tujuan hadis ini? Apa manfaat yang didapatkan oleh umat terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu fi'liyan atau qauliyan atau takririyan. Nah, maka tujuan pertamanya adalah bisa menjadi pedoman praktek syariat kita. Kita bisa beribadah itu sesuai dengan disampaikan oleh para sahabat. Sahabat ini mendengarkan daripada Rasulullah SAW. Itu tujuan pertama. Kita bisa melakukan praktek syariat, praktek yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk memahami Islam dengan seutuhnya. Jadi Islam kafah ini tidak bisa kita pahami hanya dengan ayat Al-Quran. Tidak bisa kita pahami hanya dengan aqimus shalah wa atu zakah. Kita bisa melakukan salat, kita bisa menunaikan zakat, wa hajjul bait, kita juga bisa berhaji ke Baitullah. Tidak bisa kita pahami secara teks daripada lafaz Al-Quran. Tentunya butuh hadis untuk menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Juga butuh hadis untuk menjelaskan bagaimana praktik yang benar, bagaimana Islam yang kafah, dan seterusnya. Inilah tujuan yang ketiga hadis ini kepada umat. Hadis ini bermanfaat kepada umat. Kemudian yang keempat, hadis ini bermanfaat kepada umat adalah untuk menjaga keaslian sunnah. Mereka menjaga keaslian sunnah, mereka menjaga keaslian perkataan Nabi, mereka menjaga keaslian perbuatan Nabi, mereka menjaga keaslian pengakuan-pengakuan Nabi. Sehingga kita harus merasa marah ataupun kita harus benci kepada orang yang mengada-ngadakan hadis Nabi, yang mengada-ngadakan sunnah. Contohnya adalah kita memiliki guru ataupun kita memiliki orang tua. Kemudian ada orang lain yang mengatakan, yang mengatasnamakan guru kita. Ada orang lain yang mengatasnamakan orang tua kita, mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh guru kita, mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh orang tua kita. Tentunya kita sebagai anak atau murid daripada guru dan orang tua ini, kita akan marah kepada orang itu. Kenapa? Karena dia mengada-ngadakan apa yang tidak guru kita katakan, apa yang tidak orang tua kita katakan. Inilah tamsilan yang sederhana. Jika ada orang-orang yang memalsukan, yang memanipulasikan hadis-hadis Nabi ini, tentunya untuk menjaga dari semua itu, kita harus belajar ilmu hadis sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar hadis Nabi, mana yang benar perkataan Nabi, mana yang sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Nabi ataupun pengakuan-pengakuan Nabi. Inilah salah satu tujuan kita belajar ilmu mustalah hadis. Dan karena tujuan yang kepada menjaga keaslian sunnah, disinilah beban para pelajar ataupun para umat untuk menjaga keasliannya, karena di sini keluarnya pembagian hadis sahih ataupun hadis dhaif. Nah, mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang sejarah hadis dhaif dan kenapa adanya hadis dhaif ataupun segala macam yang berkaitan dengan hadis dhaif. Kenapa ada orang yang bahkan berani mengada-ngadakan hadis, mengada-ngadakan yang disampaikan oleh Rasulullah pada Nabi tidak pernah mengatakannya. Bagaimana mereka berani mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Nabi sedangkan Nabi tidak pernah melakukannya. Nah, kenapa ada orang yang seperti demikian? Apa tujuan daripada mereka? Apa yang termotivasi mereka sehingga mereka berani untuk mengatakan bahwa ini adalah hadis Nabi padahal Nabi tidak pernah mengatakannya? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, untuk kali ini kita pada di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.